Sobat Armory dimanapun kalian berada, kembali kita di channel Koni Black Box bersama Ibu Koni Rakundin Bakri. Selamat pagi Ibu, apa kabar Ibu? Selamat pagi, sehat. Makasih. Sehat, luar biasa. Ini lagi seru nih Bu tentang Al Zaitun Ibu ya. Saya izin menggambarkan tentang fenomena Al Zaitun ini Bu ya. Pada 20 Juni 2023 yang lalu, pendiri-pendiri Mahat Al Zaitun, Prof. Dr. Syekh Panji Gumilang, siap memberikan nama kapal keempat yang sedang dibangun di galangan kapal PT Pelabuhan Samudra Biru Mangun Kencana. Galangan kapal ini berada di bawah Lembaga Kemakmuran Masjid LKM Rahmatan Lil Alamin yang berlokasi di area Pondok Pesantren Al Zaitun, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Nah, kapal yang disebut kapal Koni nanti ini dibuat setara dengan Bahtera Nabi Nuh yang memiliki panjang 158 meter, tinggi 50 meter, dan lebar 25 meter yang terdiri tiga tingkat. Menurut dia, pembuatan kapal besar itu untuk mengingatkan masyarakat Indonesia bahwa dulu mereka berasal dari keturunan para pelaut hebat. Namun di sisi lainnya, pondok pesantren Al Zaitun juga memiliki sejumlah kontroversi. Tidak kurang mendapat perhatian dari MUI, sejumlah ormas keagamaan, dan sekarang makin ramai dibicarakan. Jadi Bu Koni, apa sebenarnya yang diusulkan ke Ibu nih dari Al Zaitun ini, Bu? Oke, pertama saya agak luruskan sedikit ya. Jadi Al Zaitun itu rencananya membuat 3 kapal, ya Ya, kan? Kapal pertama itu yang 150-an meter itu sudah dibuat, sedang dalam proses pembuatan. siap. Namanya kalau tidak salah itu nama istri beliau. Kalau tidak salah ya. Oh, iya, iya, Bu. Kemudian kapal kedua itu yang disampaikan tadi panjangnya sekitar 158 meter. Artinya itu mungkin lebih kurang segede frigate ya. Kalau aku bilang sih, kalau kita mau gambarkan tuh kira-kira segede frigate lah. Itu akan Ya, diberi nama Ratu Kali Nyamat. Jadi yang selesai itu udah yang sedang dalam proses kapal satu, lalu akan kapal dua yang kapal namanya satu. Ratu Kali Nyamat, Iya. dan beliau menyatakan akan membuat kapal ketiga sebesar Bahtera Nabi Nuh dan akan diberikan nama Koni Hmm. Bakri. Nah, saya itu kan nggak Uish, pernah tahu. Saya tidak iya, iya, Syekh Panji Gumilang, saya belum pernah bertemu dengan Syekh Panji Gumilang, saya belum pernah berkomunikasi iya, dengan Syekh Panji Gumilang. iya. Waktu saya ditelepon banyak wartawan terkait itu, kemudian saya membuka surat terbuka karena buat saya ada 2 hal. Pertama, saya salut kepada beliau karena ini intinya beliau itu ingin mewujudkan apa ekonomi biru Indonesia. Dan kalau bicara kapal Nabi Nuh, saya tuh baca di Quran nggak ketemu ukurannya. Tapi kalau saya baca di Injil, itu kira-kira kalau dikalkulasikan sekarang panjangnya tuh 365 meter. Jadi kira-kira Oke. sebesar kapal Iya, induk lah. iya, Kalau iya. kita bicara segitu ya, kalau kapal sepanjang itu. Hmm. Nah, Iya, jadi saya langsung membuat surat terbuka bilang terima kasih, sangat menghargai prinsip beliau itu. Jadi itu yang terjadi dan kemudian akhirnya karena surat terbuka saya, sekretaris beliau sudah menghubungi saya dan Syekh Panji Gumilang juga sedang menunggu kedatangan saya ke Al Zaitun. Tapi kebetulan saya belum bisa datang karena saya tuh jadwalnya, aduh penuh sekali gitu. Tapi yang penting komunikasi sudah terbuka dan surat resmi juga tentang itu sudah disampaikan kepada saya gitu. Intinya saya cuma menyampaikan bahwa banyak nama besar yang bisa kita angkat. Misalnya saja dari era abad keempat ada Sultanah Aceh namanya Putri Mayang Seludong. Karena dialah yang melahirkan kerajaan-kerajaan Aceh termasuk Perolak itu kerajaan maritim. Lalu ada Admiral atau Laksamana Maharani, bukan Malahayati ya, saya garis bawahi lagi. Maharani, ini beda zaman, beda waktu, beda nama. Karena saya tiba-tiba dimarahin orang, salah nama tuh Bu. Enggak, memang ada namanya Laksamana Maharani yang dalam usia 21 tahun telah menjadi panglima perang lautnya Sultan, saya lupa namanya ya, Sultan Aceh pada abad 11 itu. kemudian sebenarnya apa signifikansi dari pembuatan kapal seukuran Bahtera Nabi Nuh ini atas nama Ibu ini? Menurut saya sih Al Zaitun itu yang paling penting, kita harus apresiasi ya. Hmm. Dia itu Oke. bertekad mewujudkan apa yang dinyatakan Presiden Jokowi dari 2014.
mewujudkan Oke. negara poros maritim dunia. Dan beliau mewujudkannya dalam aspek ekonomi. Kita tahu lah kalau kita baca Al-Zaitun, Al-Zaitun ini kan juga sebuah pesantren yang kalau saya baca ya, sekali lagi saya belum pernah ke sana, belum pernah bertemu dengan pemimpin dan apapun pengurusnya. Al-Zaitun ini adalah sebuah pesantren yang juga mandiri, jadi dia tuh bisnisnya juga sangat kuat. Jadi bisa Anda bayangkan, sekarang dia sudah bisa bikin kapal sepanjang 158 meter katanya ya, galangannya. Iya. Artinya itu lebih dari besar dari KRI Bung Karno yang kemarin kita launching, itu Corvette. Oke. Corvette kita tuh 72 Betul. meter, galangannya di Lampung. Nah, jadi Hmm. kan ada 2 kali kemampuan Corvette-nya Bung Karno gitu kan. Kalau Iya. untuk saya, yang penting beliau itu, dan saya berharap malah pesantren lain, gereja-gereja, pura-pura, kelenteng-kelenteng, kalau perlu yang punya area laut, ya kan, atau pesisir, itu Iya. malah mengikuti langkah beliau. Karena kan ada konkret yang dia buat. Jadi gini loh, beda antara visi tanpa kata-kata sama dari visi dengan konkret dilakukan gitu loh. Jadi menurut saya beliau itu ingin mewujudkan kembali ekonomi biru, kejayaan maritim Nusantara kita. Bagaimana juga ingin yang paling penting ya, yang beliau ingin wujudkan menurut saya itu keberdikarian gitu loh. Keberdikarian karena tidak mudah memiliki kemampuan skill galangan kapal raksasa gitu. Dan langkah keberdikarian inilah yang kita harus kemudian apa pahami. Nah, kalau saya boleh cerita sedikit masalahnya agak lama ya. Buat saya kenapa Boleh, saya Ibu. berbeda? Untuk saya urusan Iya. Al Zaitun itu misalnya alirannya sesat, misalnya alirannya tidak normal, Iya. misalnya tidak Islam yang betul atau apa saya nggak tahu lah yang dicap-cap macam-macam itu. Betul. Buat saya itu simpel urusannya. Negara ini punya BIN, which is very powerful. Iya. Negara ini punya BAIS yang juga very powerful. Iya. Kalau untuk itu istilahkan intelijen yang jalan, oke? Okay? Yang ketiga, kalau terkait Iya. aliran sesat, kita punya Kementerian Agama yang harus juga tegas kalau memang itu sesat dan tegas juga kalau itu tidak sesat gitu. Jadi masyarakat itu jangan diombang-ambingkan terus dan ini kan udah bertahun-tahun nih isu ini, oke? Okay? Yang kenapa saya menghargai Iya. beliau? Iya. Karena Iya. begini ya, saya mau cerita kenapa kemampuan kapal kita itu buruk sekali. Saya udah cerita panjang kali lebar tentang Ratu Iya. Kali Nyamat. Betul nggak? Bagaimana Ratu Kali Nyamat setiap tahun bisa mampu memproduksi Betul. 400 kapal. Baik kapal dagang, kapal perang. Sekarang saya mau cerita kenapa kemampuan kapal membangun kapal bangsa Indonesia itu hilang. Ya. Kalau kita mau mundur ke abad 15, ke era kerajaan Goa. Jadi gini loh, tahu pinisi kan? Oke? Okay? Iya. Pinisi itu Kapal dibuat di pinisi. Bira. Nah, jadi wilayah Bone, wilayah semua itu kerajaan maritim di mana Raja Goa waktu itu tuh sangat mengedepankan kekuatan maritim. Jadi dia tuh menjadi di puncak kekuasaannya waktu itu membangun namanya siapa ya? Raja Goa ke-9. Namanya kalau nggak salah Karaeng Tumparisi Kalona, kalau nggak salah namanya ya. Iya. Kemudian disusul juga Raja Goa ke-16 Sultan Hasanuddin. Nah, bagaimana dia tuh membangun kebudayaan besar maritim, which is maritime great traditions. Jadi artinya apa sih gitu loh. Jadi nggak bisa kita bilang kita negara poros maritim dunia gitu. Tapi kita nggak mewujudkan itu. Nah, di era beliau, tradisi maritim, nyanyian-nyanyian laut, Iya. undang-undang kelautan atau kemaritiman, mitologi laut, astronomi, astrologi, ya kan? Kemudian mainan olahraga, ya kan? Arsitektur kelautan, shipping building, bagaimana seni, arsitek, benteng pertahanan, komoditas, rute pelayaran, gitu kan? Etika perang, bayangin, termasuk pampasan perang dan harta dan manusia, itu sudah Hmm. diwujudkan. Dan saya nggak cuma bicara soal Sultan Hasanuddin ataupun Karaing, tapi bicara misalnya Aceh. Aceh kan juga kerajaan maritim. Jepara sudah jelas lah, dia kesultanan maritim ya. Banten, kerajaan Iya. maritim. Tomba Opu, kerajaan maritim. Nah, pertanyaannya gitu kan, waktu era itu kenapa kita bisa jadi kerajaan maritim? Kembali saya bicara Goa aja dulu nih ya. Goa itu untuk jadi kerajaan maritim dia punya waktu itu sekitar berapa ya? 9 atau 10 kapal perang. Ada Igale Dondona, ada Igale Nyanyi Sangguk, ada Igale Mancing Nyala. Pokoknya dia itu punya beberapa, kalau kita sebut sekarang flotila. Dari mulai kapal besar, ya kan? Kalau nggak salah yang paling besar namanya Igale Dondona. Lalu kapal-kapal kecil nih yang mengikuti si kapal besar ini ya. Ya kan? Iya. Waktu itu kan belum era kapal selam, masih kapal biasa. Nah, itu ada Iya. Igale Uang, ada Igale Siga misalnya. Nah, semua kemampuan membuat kapal dagang, kapal perang yang tadi dengan flotila itu hilang, dihilangkan oleh Belanda. Kenapa? Hmm.
VOC itu kemudian melakukan kerajaan Goa, menutup semua rantai perdagangan asing di Sombawa karena kan dia mau kontrol akhirnya si rempah-rempah ini kan ada Portugis, ada Spanyol kan ingat. Nah, betul. kemudian Belanda masuk. Maka kemudian kemaritiman yang menjadi tanggung jawab atau penyangga perekonomian itu dimatikan aktivitasnya oleh VOC. Jadi benar-benar VOC itu jahat sekali sebenarnya karena dia itu merubah persepsi kita gitu dari negara atau nenek moyang digdaya di laut, ya kan? Ya, Kemudian menjadi di darat. Pada saat apa? Perang Makassar. Perang Makassar itu tahun 1667 dihentikan dengan perjanjian Bungaya. Oke. Saya harus cerita sejarah ini biar paham kenapa kita harus dukung orang kayak Syekh Panji Gumilang gitu loh, yang pengen bikin kapal. Sekali ya, lagi ya. tentang bikin kapalnya, saya nggak Ya, peduli tentang tentang bikin ajarannya, kapal. karena saya juga Islam saya nggak bagus-bagus amat, nggak berani lah Siap, gua siap. apa mengkritik Syekh. Tapi begini, saya mau cerita ya, Ya, perjanjian bunganya itu bawa apa? Satu, semua orang Goa yang atau Bajo, sorry, Bajo yang jago bikin kapal, orang-orang Bajo kan yang jago bikin kapal, yang tadi kapal ya, perang, kapal dagang, itu harus jadi rakyat VOC. Artinya dia pindah, tanda kutip ya, pindah warga negara. Oke. Kemudian Raja Goa disuruh memberhentikan rakyatnya untuk pindah dari pesisir ke pedalaman. Nah, coba dari orientasi negara maritim atau kesultanan maritim, dia harus mundur 10 mil jadi kerajaan daratan. Rakyat Goa itu boleh berlayar dengan izin VOC. Pernah aja nggak VOC itu? Laut-laut ya, kita gitu kan. Jadi rakyat itu dibatasi bergeraknya. Oke. Yang kemudian lagi tonase kapal ini yang paling penting. Dari tonase kapal yang bisa puluhan hampir ratusan ton, ya kan? Itu harus ya. dibatasi ke kemudian 30 dan 10 ton. Makanya Hmm, kita tuh nggak punya kekuatan maritim lagi, tapi maritim besar, tapi hanya punya kekuatan pesisir. Beda dong. Pesisir itu cuma bisa betul. 3 mil laut lah, kira-kira gitu deh. Kalau mau Ya, digambarkan, ya. ya kan? Bangsanya ke-12, apalagi ke 200 mil laut, apalagi melampaui 200 mil laut, itu dihilangkan di benak semua rakyat Indonesia di era sejak era kerajaan maritim-maritim kita, terutama era Goa. Nah, artinya pupuslah kejayaan maritim kita itu, ya kan? Ada tiga hal terjadi. Hmm, Kita tuh akhirnya jadi menerima kekalahan dan keruntuhan kejayaan maritim dengan menerima aturan VOC. Even though kita sudah merdeka dari Belanda, hmm. itu telah mengakar di benak kita karena jangan salah kita tuh punya budaya tutur bukan budaya tulis, ya kan? Jadi kemampuan itu tuh hilang Ya, dengan orang yang bertutur pun hilang gitu. Lalu kita kemampuan orang-orang itu diaspora. Makanya kemudian ada yang ditampung di mana bisa. Tapi sekali lagi ya jadi kecil kan kemampuannya. Karena bisa saja saya ahli bikin kapal 100 ton. Tapi saya pindah ke daerah yang kemampuan galangannya nggak bisa 100 ton. Ya tetap aja keahlian saya kan nggak bisa berkembang. Nah ada ya. juga ya kan yang bersembunyi. Nah tapi sewaktu-waktu Hmm, muncul sebagai gerakan sosial. Menurut saya inilah Al Zaitun. Ini sebuah ya. gerakan maritim yang tersembunyi gitu kan, tapi kemudian disadari harus dimunculkan meskipun dalam skala kecil. Saya bilang skala kecil kenapa? Dia bikin galangan sendiri, nggak minta uang BUMN, nggak Ya, ya. korupsi uang dana apa itu dananya 8 PBN. triliun gitu loh. Ya, Tapi dia ingin menghancurkan kembali menghidupkan kembali kejayaan maritim yang dihancurkan. Jadi kalau saya tolong dicatat baik-baik ya. Saya itu baik. membela apa yang saya harus anggap saya bela gitu loh. Tapi yang Ya, di bukan bidang saya, toh ada Bin Bais dan Menak, suruh aja itu diurusin. betul, Saya betul. lagi ngomong soal kapal gitu, bukan soal apapun. Dan saya lagi bicara soal kembalinya kita menjadi kejaya dalam kemampuan membuat kapal dan mendirikan ekonomi biru dalam perbuatan bukan dalam kata-kata. Baik, baik. Luar biasa, Ibu. Sudah lengkap sekali ini yang Ibu jelaskan ya. Baik bagaimana tadi terkait undangan, penamaan kapal ini, bagaimana sikap Ibu, kemudian bagaimana kontroversi Al Zaitun. Jadi ya mungkin terakhir Bu ya. Jadi apa yang Ibu harapkan dari negara nih untuk Al Zaitun? Sebelum apa yang saya harapkan dari negara begini deh, sebenarnya signifikasinya kan Ya, apa? Pertama ini baik. mewujudkan visi poros maritim dunia Pak Jokowi. Jadi Ya, kita itu kembali berdikari, berdiri ini ya, kata kuncinya, berdikari. Kenapa? Kalau kemampuan galangan kapal raksasa ini terbentuk, ya kan? Maka itu gampang banget dibalik menjadi reserve engineering menjadi kapal militer.
atau kapal Ya, perang angkatan laut. Jadi menurut saya betul. itunya dulu gitu loh. Kemudian apa misalnya komentar saya tentang saya diberi nama kapal itu. Pertama saya pasti berterima kasih lah. Kita orang Ya, beradab, orang yang betul. tahu tata krama, diberi kehormatan pasti tahu berterima kasih. Terus Ya, kemudian saya memberi apresiasi atas langkah keberdikarian yang ya, datang dari keinginan membangun galangan kapal tersendiri itu. Lalu saya bilang sama sekretaris beliau, buat saya itu seeing is believing, gitu loh. ya, Jadi ya. kalau saya nggak lihat saya nggak percaya. Nah makanya lagi di agendakan saya ke sana. Oke. Tiba-tiba ada berita saya baca Oh, galangan kapal itu disegel oleh hmm, setempat. iya, iya, iya. Pertanyaannya kan saya langsung baca kenapa disegel? Dia Hmm, tidak punya izin. Nah, ini saya mau menjawab pertanyaan Panang tadi. iya, Kalau ini kembali tentang masalah tidak ada izin, iya, tugas siapapun juga itu, bupati lah, iya. gubernur, siapapun kementerian lembaga terkait, termasuk Pak Luhut Panjaitan, Opung Naburjo kita itu, ya kan? Ya dimudahkan aja izinnya, ya kan? Iya, betul. Dibantu aja izinnya apa sih gitu loh. Yang penting sekarang cita-cita Al Zaitun di mata saya mau Hmm, membangun ekonomi maritim biru, ya kan? Yang hmm, kemudian kalau kapal itu beneran dia bisa buat sampai sebegitu besar, maka hmm. kita sudah gampang mengalih teknologikan itu ke kapal militer. Kan Iya. dua hal aja terjadi kalau teknologi itu hal lahir. Apakah dia dari militer dikesipilkan? Contohnya Hammer, ya kan? Hmm, Hammer iya, itu kan sebenarnya kan apa sih kendaraan tempur, kendaraan betul. kendaraan tentara, ya kan? Iya, iya. Tapi kemudian disipilkan, jadi gaya lah kita gitu kan. Nah, sekarang bisa juga dibalik dari yang sipil itu dikemiliterkan, banyak lah bisa terjadi. Kita bisa bicara itulah Betul. dari aspek industri Iya, pertahanan. Jadi kan macam-macam kan, bisa reverse engineering, bisa ini, bisa itu. Nah, jadi iya, buat saya yang dilakukan Zaitun itu bukan cuma cita-cita, bukan cuma visi, itu betul. kita buat. Dan itu kita harus apresiasi kepada Syekh Panji Gumilang, kepada seluruh pengurus Zaitun. Maka sekarang saya minta dengan hormat, kabupaten kah, Pemda kah, Pemprov kah, Iya, ataupun siapapun, tolonglah kita ini bicara tentang kemerdekaan maritim. Kita itu harus mendukung nawacitanya Presiden Jokowi yang katanya kita harus dua samudra. Dua samudra itu nggak mungkin pakai kapal kecil. betul, Kapal betul. 72 meter juga masuk ke laut lepas mah gampang itu hancur lebur. Betul nggak? Betul, betul, Bu. Jadi gimana kemampuan kapal besar itu yang kita harus ini. Nah, kalau ditanya tadi terakhir, apa Ibu harapkan dari negara? Iya, Jujur dan tegas itu aja. jujur Saya dan udah tegas. capek deh ngeliatin kita itu cuma bermain kata, bermain analogi gitu, tapi kemudian memusnahkan diri kita sendiri gitu. Saya udah cerita tadi ya, bagaimana VOC dalam beratus tahun mengecilkan kemampuan maritim. Tadi saya cuma cerita soal Goa. Saya bisa cerita Ya, lagi soal Kalinyamat yang kemudian diberi hoax seolah-olah perempuan nggak bener hanya karena kemampuan dia di laut gitu. Dan lain-lain dan lain-lain. Jadi sekali lagi kalau saya urusan bagaimana Al Zaitun, kenapa Al Zaitun, apakah dia sesat atau tidak sesat, itu bukan urusan saya. Itu ya, urusan dari siap. BIN, Bais, dan Menak. Baik. Tetapi urusan bahwa beliau ingin mengizinkan kapal, ya kan? Dan satu ya saya catat ya, saya nggak minta nama saya ditaruh. Saya bilang Ya, banyak nama bisa ditaruh di situ, orang-orang terhebat kita, ya kan? Maharani-maharani kita, ya, laksamana-laksamana laut kita, pahlawan kita, gitu. Ya kan? Silahkan gitu. Buat saya bukan nama saya. Ini juga jangan salah mengerti. Tapi siap. kemampuan, kejayaan, kemampuan membuat kapal sebesar itu tuh nggak mudah. Dan inilah semangat yang dihidupkan oleh Syekh Panji Gumilang dan saya hormat kepada beliau dan saya berharap para pendeta, para pemangku apa namanya pedanda, para ratu-ratu apa di pura dimanapun gitu kan kelenteng-kelenteng sekalipun, tolonglah mulai kembali ke laut, mulailah dari kapal yang 30 ton, 50 ton, 100 ton, sekian ratus ton, Hmm, kita dukung ekonomi biru Presiden Jokowi dan juga kita dukung negara poros maritim dunia yang harus berkekuatan militer kuat. siap. Luar biasa, Ibu. Terima kasih banyak buat penjelasan Ibu terkait kontroversi Al Zaitun dan penamaan nama kapal ini atas nama Ibu. Ya, kita Sobat Armori, bagi Sobat Armori, bagaimana kelanjutan penamaan kapal Al Zaitun dan bagaimana ketegasan pemerintah terhadap kontroversi ini dan bagaimana juga Al Zaitun mewujudkan visinya untuk membangkitkan ekonomi kemaritiman. Kita saksikan terus di dalam
Konis Black Box selanjutnya bersama Armory Ribbon. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Terima kasih Bu Koni. Terima kasih. Terima kasih Bu.